Kalau ada orang tua menyiapkan seperti itu, balaha rabbuha, maka Allah menerima ikhtiar orang tua yang menyiapkan seperti ini. Kalau ada dalam keluarga dihukumi bahwa ini nggak mungkin punya keturunan, suami begini, istri begini, jangan pernah putus asa dan berharap kepada Allah. Doa, punya keinginan yang kuat. Sampai Nabi Zakaria mengatakan begini, ya Allah, aku tidak pernah putus berdoa kepadamu sampai rambutku tuh memutih, fisikku jadi letih. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kayak ngaji baca Qur'annya. Surat Maryam. Pernahkah Anda dengar rahmat Allah, kisah tentang rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Zakaria dan istrinya? Ketika Nabi Zakaria berdoa dengan khusyuk mengatakan pada Allah, ya Allah, aku tidak pernah putus harapan untuk bermohon kepadamu memiliki keturunan. Dari rambutku hitam sampai rambutku memutih sampai fisikku letih. Aku tak pernah menyimpulkan putus harapan akan kehilangan harapan darimu untuk memberikan padaku keturunan. Ini saya gambarkan gini, Bu. Ilustrasi ya. Walaisa kamitslihi syai'. Bu, Allah itu maha kasih tidak? Maha sayang tidak? Rahman Rahim tidak? Seorang ibu berkasih sayang tidak? Lebih kasih mana, ayah atau ibu? Ibu, ya kan? Ibu kan? Karena itu ibu punya rahim kan? Saya tanya pada ibu, kalau ada orang di depan pintu minta begini, Bu, kasih Bu, kasih nggak? Belum tentu. Naon maneh katanya. Belum tentu. Tapi kalau saya katakan begini, di depan pintu sudah 24 jam nggak meninggalkan kediaman ibu. Bu, tos sadinten sawengi abdi di dia, Bu. Bu, ibu kasih enggak? Ibu pasti kasih minimal kan supaya orang itu tidak berada di situ kan? Ibu kebayang enggak? Ibu aja yang punya rahim bisa begitu. Allah itu Rahman dan Rahim. Ada hambanya bilang begini, ya Allah, dari rambutku hitam sampai rambutku memutih, dari fisikku kuat sampai letih, aku enggak pernah putus asa menyimpulkan bahwa engkau itu pengasih. Pasti engkau berikan aku keturunan. Kalau pada yang maha memberi, pada yang maha kasih, pada aku tidak memberi, kepada siapa lagi aku lantas mesti memohon? Nanti di ayat 38 kalimat itu ditemukan di surat Ali Imran. Itu mintanya seperti itu. Maka apa jawabannya? Fastajabna lahu. Dijawab langsung, turun malaikat. Nanti jawabannya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 39-nya. Makanya nanti kisah 35 sampai 37, Hannah yang divonis tak mungkin punya keturunan, punya anak nanti namanya Maryam, perempuan. Nanti Zakaria alaihissalam dengan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, ayat 38-nya sampai 39, punya anak diberi nama Yahya, laki-laki. Jelas? Halo? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Nanti Maryam lahir duluan, tumbuh, belajar dari situ, kemudian istrinya Nabi Zakaria mengandung, melahirkan anak namanya siapa? Yahya. Dan namanya, Bu, karena menggantungkannya kepada Allah, mintanya kepada Allah, enggak putus harapan kepada Allah, namanya pun langsung diberikan oleh Allah. Jadi Yahya itu pemberian nama langsung dari Allah. Artinya hidup. Yang kata manusia mustahil. Dari rahim seorang ibu yang divonis monofos, dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Kata Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dan hiduplah dia. Maka diberi nama dengan Yahya. Balik ke Maryam. Nah, satu adabnya, jangan pernah putus harapan. Selalu perbanyak doa. Yang kedua, ini yang paling penting nih. Ustaz Abi tos ngadoa. Saya sudah berdoa. Kenapa belum terjawab? Di sini penting belajar adabnya. Ini yang mahal. Saya tanya pada ibu, tadi Hannah itu doa punya keturunan untuk apa? Mengabdi. Ya kan? Pernah nggak bawa-bawa dunia dalam doanya? Tidak. Pernah nggak dalam riwayat disebutkan Hannah berdoa, ya Allah, aku pengen punya anak seorang dokter loh gitu. Misal, tidak salah kan? Tidak salah, boleh. Ya, dokter silahkan, arsitek silahkan. Insinyur silahkan. Tapi yang pokok apa? Kalau punya hajat, punya kepentingan yang istimewa sifatnya, sementara orang lain membatasi. Termasuk ibu nanti bawa pesan ini ke suami-suami. Dalam kondisi yang mungkin tidak mudah, sedang sulit dalam pekerjaan, rezeki dan sebagainya. Rumusnya ini.
Salah satunya Pak, bawa kepentingan doa itu kepada kepentingan ibadah. Arahkan ke ibadah. Apalagi pakai nazar. Nazar itu kan kuat sekali dan sifatnya wajib harus dilakukan. Jadi Sayyidah Hana mengikatkan dirinya dengan satu permohonan yang diikat dengan nazar menjadi kewajiban. Kalau kewajiban kan nggak bisa ngelak. Ya Bu? Tapi poinnya apa? Lekatkan dengan kepentingan ibadah. Ya Allah, aku divonis tak mungkin punya keturunan. Aku tidak putus dalam harapan untuk memohon kepadamu. Kalau engkau berikan padaku keturunan ya Allah, aku berjanji, bahkan bernazar padamu, akan aku siapkan anak ini menjadi ahli Quran. Aku siapkan anak ini menjadi pecinta Rasulullah Muhammad SAW. Aku siapkan anak ini menjadi ahli tauhid ya Allah. Arahkan ke situ. Sama mencari rezeki juga begitu. Ya Allah, aku sudah berusaha sholat dengan baik. Aku sudah puasa dengan baik. Tapi aku ingin sebelum meninggal ya Allah bisa berzakat juga seperti orang-orang lain yang berzakat. Mohon anugerahkan kepadaku kesempatan untuk berzakat. Zakat itu tidak mungkin kita keluarkan kecuali ada nasabnya. Nisabnya jelas. Jadi kalau ibu minta zakat 25 juta, itu harus ada nisab 1 miliar. Jadi ketika kita minta, suaminya ibu doakan, suami ibu, kan? Terus suaminya minta pekerjaan, kalau yang minta begitu sudah banyak Bu. Ya Allah mudahkan aku untuk mendapatkan pekerjaan di hari ini. Berikan aku kesempatan rezeki begini. Tapi jarang ada orang yang minta, ya Allah anugerahkan aku pekerjaan yang dengan itu aku bisa berzakat. Aku bisa berinfak. Aku bisa berbakti pada ibuku. Menghajikan ibuku. Mengumrahkan ayahku. Membadal hajikan ayahku yang telah wafat. Bawa ke ibadah. Ini Hannah dulu begitu. Maka kemudian ketika bernazar itu, tiba-tiba yang terjadi apa? Head, berhenti headnya, itu seketika tuh. Ketika bernazar, kemudian beliau head, berhenti headnya. Ketika selesai headnya, bergaul dengan suaminya Imran, setelah itu mengandung. Gitu. Nah ini diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di halaman 231. Jadi ini latar belakang tentang nanti akan terlahirnya Sayyidah Maryam alaihissalam, latar belakangnya ditemukan di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nih dasarnya seperti itu dulu. Makanya lahir pernyataan pertama, diabadikan kisah ini di surah ketiga Ali Imran di ayat ke-35. Idh qalat imra'atu Imrana, idh, apa artinya idh? Nih saya ulangi. 500.000, apa artinya idh? Apabila, jika, kelahiran. Ayo ngarang lagi terus. Sudah waktu habis ya. Idh kalau lihat mushaf itu ingatlah. Kan? Kalau idza baru apabila, jika. Saya tanya ini, ibu mungkin nggak mengingat sesuatu yang tidak pernah ibu alami? Hah? Mas, ingat gak? Kan nanya dulu, ingat apa? Gitu kan? Oke? Ini diterjemahkan di mushaf begini, ingatlah ketika ibundanya Maryam bernazar dalam kandungannya, ketika beliau mengandung maksudnya, memohon pada Allah, kalau ini nanti terlahir, anak ini dia khususkan ya Allah untuk melayanimu saja, ahli ibadah, merawat tempat ibadah dan sebagainya. Ingatlah, pertanyaannya, apakah kita pernah mengalami peristiwa itu dengan ibunya Maryam sampai diminta mengingat? Oleh karena itu penting belajar, idh itu punya 3 arti. 1, pelajari. 2, pahami. 3, ingat yang telah dipelajari dan dipahami ini. Jadi maksudnya apa? Hei para perempuan-perempuan di muka bumi, pelajarilah kisah tentang ibundanya Maryam. Pahamilah kisahnya dengan baik. Setelah engkau paham kisahnya, ingatlah kisah itu untuk menjadi inspirasi dalam hidupmu. Kalau mengalami satu kejadian yang serupa, maka praktekkan amalan-amalan yang pernah ditunjukkan oleh ibundanya Namanya siapa? Jelas sampai sini? Nah, apa di antara pesan inspiratifnya? Kalau divonis secara medis, secara klinis, keadaan tertentu, jangan pernah mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin terjadi. Yang harus dilakukan ikhtiar. Tugas kita hanya ikhtiar. Nanti tugas Allah menjawab lewat perjalanan takdir.
Ibu kalau sedang ikhtiar, jangan bayangkan hasil, nanti ibu kecewa, gelisah. Saya katakan juga pada para ayah, tugas Anda itu mencari pekerjaan ikhtiar. Jangan bayangkan hasil. Kalau bayangkan hasil, nanti kecewa jadinya. Kalau sudah ikhtiar, tawakal. Hasil biarkan serahkan pada Allah. Allah yang menentukan sesuai maslahat hidup kita. Tugas kita hanya memaksimalkan ikhtiar. Fa'idha faraghta fansab. Wa ila rabbika. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kalau ada orang tua menyiapkan seperti itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.